Kalau ada yang membuka rahasia negara, emang konsekuensinya apa? Loh, kan ada undang-undang kerahasiaan negara, tergantung kelas rahasianya apa. Kalau ini termasuk klasifikasinya rahasia negara, putusan pengadilan yang belum diucapkan. Setelah saya timbang-timbang, informasi bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif menjadi proporsional tertutup lagi harus diketahui publik. Perkara itu belum diputus, belum dimusyawarahkan. Jadi apa yang bocor belum putus, apa yang bocor belum putus. Itu jadi kita udah mengatur hukum ini semuanya. Nanti kita lihat aja gitu. Konsekuensi hukum ini itu ada pada yang membocorkan, walaupun itu benar ya, di MK, dan yang menyampaikan kepada publik atau salah satu. Sama pembocoran rahasia. Ya kan mengedarkan ya, apalagi dia bicaranya tuh lewat WA kan. Inilah bentuk advokasi publik pengawalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Penyebaran berita bohong melalui IT itu hukumannya berat tuh. Hukumannya berat tuh. Karena dia nulis di Twitternya yang dikutip orang kemudian. Penyebaran berita melalui IT. Nah, hukumannya bisa agak gawat, di atas 5 tahun itu. Di atas 5 tahun itu. Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi yang diduga mengandung unsur berita bohong atau hoax. Tentunya kalau ada peristiwa pidana dalamnya, tentunya kita akan mengambil langkah lebih lanjut. Dan menurut saya polisi tidak usah takut dikira mempolitisir atau apa. Kalau hukumnya jelas, angkat. Saya yang backup. Klaim tak bocorkan rahasia negara, Mahfud MD jelaskan ada kemungkinan pidana yang mencerat Denny. Denny Indrayana mengaku sengaja melempar rumor Mahkamah Konstitusi atau MK bakal memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Kita paham sekarang di tanah air, jika tidak menjadi perhatian publik, maka keadilan sulit untuk hadir. No viral, no justice. Nah, bagaimana mungkin bocor atau apa kalau itu saja belum dibahas? Marah saya. Masa ada putusan belum dibacakan sudah diumumkan oleh Denny. Lalu muncul lagi Said Didu, Pak, negara ini bahaya. Percaya pada berita Denny itu. Lalu saya kontak MK, saya cari belum ada putusan. Saya agak marah juga. Gimana? Kok bisa putusan bocor? Saya marahnya karena Denny mengatakan ini satu dari orang dalam. Saya marah ke orang dalam. Apakah itu hakim ataukah itu pegawai? Kalau membocorkan ini melanggar undang-undang kerahasiaan negara. Harus diperiksa. Lalu tadi saya bersama Kapolri, ada orang bertanya tentang Denny, gimana Pak Denny gitu. Nah, saya bilang ya tanya ke polisi aja. Polisi mengatakan ya nanti kita tangani, kalau ada unsur pidananya ya kita tindak lanjuti. Makanya saya marah begitu. Saya dulu apalagi bertanya, minta isyarat aja, kira-kira kemana gitu, saya tidak pernah ke hakim. Anda boleh, itu haram gitu. Makanya saya marah begitu. Masih belum usai dengan Denny Indrayana, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menganggap Denny Indrayana telah membocorkan rahasia negara. Pasalnya Denny memberikan pernyataan jika menerima informasi soal Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup atau coblos partai. Kalau ini termasuk klasifikasinya rahasia negara, putusan pengadilan yang belum diucapkan, ungkap Menko Polhukam Mahfud MD dalam program Kick Andy. Menurut Mahfud MD, imbas dari aksi tersebut, Denny akan berhadapan dengan kepolisian karena sudah melanggar hukum. Ia pun meminta agar kepolisian tidak takut maupun ragu untuk mengusut informasi yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Itu jadi kita sudah mengatur hukum ini semuanya, kata Menko Polhukam. Tidak berhenti di situ, Mahfud MD juga menilai Denny sudah melanggar Undang-Undang ITE karena dengan sengaja menyebarkan berita bohong melalui akun media sosialnya. Karena dia nulis di Twitternya yang dikutip orang kemudian, penyebaran berita bohong melalui IT. Nah, hukumannya bisa agak gawat, di atas 5 tahun penjara, ancam Mahfud MD. Namun Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana buka suara tentang pernyataan rumor putusan MK Konstitusi perihal sistem pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup yang menurutnya tidak ada pembocoran rahasia negara dalam pesan yang ia sampaikan kepada publik.
Denny menyebut dia mendapatkan informasi dari orang yang kredibel dan bukan dari orang di lingkungan MK. Karena itu dirinya merasa tidak masuk ke dalam pidana, delik pidana, atau pelanggaran etika. Sebab yang menurutnya tidak ada rahasia negara yang dibocorkan. Dibawa ke ruang publik karena tidak ada rahasia negara yang dibocorkan, kan belum ada putusannya. Saya katakan, informasinya yang saya dapat dari sumber yang kredibel. Tujuannya adalah no viral, no justice. Kalau kemudian tidak dibawa ke ruang terang, maka kegelapan itu akan terus mewarnai keadilan kita, ujar Denny Indrayana. Mendengar hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar mengenai bantahan Denny Indrayana yang mengaku tidak membocorkan rahasia negara mengenai Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Mahfud pun mempersilahkan Denny Indrayana berkomentar apapun terkait hal tersebut. Namun dia menegaskan informasi yang dinilai kredibel harus bersumber dari MK itu sendiri. Ya sudah, kalau dia Denny Indrayana sudah bilang begitu, silahkan saja. Kan nggak boleh, itu kan dia bilang mendapatkan info yang kredibel. Kredibel itu harus MK, ucap Mahfud MD kepada wartawan. Mahfud MD menjelaskan informasi kredibel dalam ilmu hukum hanya berdasarkan putusan MK. Ia juga turut membahas mengenai informasi kredibel menurut ranah intelijen. Artinya, kalau dalam ilmu hukum itu putusan yang kredibel, ya putusan MK, kata Mahfud MD di ND Nusa Tenggara Timur dikutip pada 2 Juni. Kalau dalam ilmu intelijen artinya A1 sama artinya A1 dan kredibel itu. Cuma yang satu dalam bidang intelijen, yang satu dalam hukum, ujarnya. Mahkamah Konstitusi pun akhirnya buka suara setelah dituding bakal memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup. MK menegaskan tidak ada kebocoran dalam putusan mengenai uji materi sistem pemilihan umum atau pemilu untuk anggota legislatif. Hal ini diungkapkan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Kamis 1 Juni, yang menurut dia, uji materi undang-undang tentang sistem pemilu yang sedang diproses MK belum diputuskan. Apanya yang bocor kalau belum diputus? Kata Anwar seperti yang dilansir dari sripoku.com dari kompas.com. Ia menyinggung keterangan juru bicara MK Fajar Laksono yang juga telah menyampaikan bahwa perkara uji materi sistem pemilu legislatif belum dimusyawarahkan. Menurut Anwar Usman, tahapan yang sudah dilakukan oleh MK adalah menyerahkan kesimpulan dari perkara tersebut pada 31 Mei. Setelah itu baru ada rapat permusyawaratan hakim untuk tentukan apa putusannya, tunggu saja, ujarnya. Anwar Usman pun melanjutkan semua hal akan dipertimbangkan sebelum MK menetapkan putusan. Saat ditanya kapan putusan MK akan diterbitkan, Anwar mengatakan dalam waktu dekat. Namun adik ipar Presiden Joko Widodo itu menekankan bahwa MK tidak memiliki batasan waktu pengujian untuk suatu perkara. Insya Allah dalam waktu dekat diputuskan. Pokoknya MK akan mempertimbangkan segala sesuatu. Tunggu saja, ujarnya. Pengujian ia batas waktunya tidak ada, tergantung para pihak. Terkait Undang-Undang Pemilu khusus mengenai proporsional tertutup dan terbuka itu, pihak terkaitnya sekitar 15, ujarnya lagi. Untuk diketahui saat ini dugaan kebocoran putusan MK terkait sistem pileg diungkapkan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana atas informasi pribadi yang diterimanya. Denny mengatakan ia mendapatkan informasi kalau MK bakal memutuskan gugatan nomor 114/PPU/Romawi 20/2022 terkait sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup.